Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Wang Duyu, lelaki berusia 37 tahun yang berprofesi sebagai seorang kiper. Wang sedang melakukan wawancara dengan Mr. Jin. Wang menunjukkan bakatnya yang tidak seberapa agar Jin mau merekrutnya di tim sepak bola AUF. Tapi sebenarnya, Jin mengundang Wang datang untuk menawarkan 200.000 yuan setara 443 juta rupiah dengan maksud memberikan suap agar Wang meloloskan 3 gol dari lawan. Namun, Wang menolak tawaran itu dan mengatakan jika lawannya tidak akan bisa memasukkan satu bola pun. Tapi karena terlalu banyak gaya, Wang tidak bisa menjaga gawangnya hingga pada hasil akhir, Dasyang harus kalah dengan skor 5-0. Orang-orang berpikir jika Wang sudah disuap. Saat ini, sahabat Wang bernama Chuang Xiang membawanya untuk bertemu dengan pelatih bernama Cao Ron. Secara tidak langsung, pelatih memintanya agar tidak perlu berlatih lagi. Chuang mengancam jika Wang keluar, maka dia juga keluar. Justru Cao Ron dengan senang hati jika dua orang itu keluar dari tim. Ketika di lampu merah, mobil mereka dijatuhi tai burung, lalu seseorang berpura-pura jika dia telah ditabrak oleh mobil Wang, dan orang itu meminta 800 yuan. Wang dan Chang justru memberi pelajaran kepada penipu itu. Namun seorang wanita bernama Xia Chu merekam perbuatan mereka untuk menjadi bukti atas kekerasan yang terjadi. Wang dan Chang pun ditahan oleh polisi. Tapi tak lama karena ada seseorang memberikan jaminan hingga mereka berdua pun bebas. Orang yang membebaskan mereka adalah Mr. Jin. Sebenarnya, Jin bukanlah orang yang memiliki klub sepak bola. Namun, dia hanya memberikan sebuah tes kepada Wang. Jin membawa Wang ke Guanmin Trust Fund yang merupakan perusahaan asuransi besar di kota itu. Di sana, Wang diperkenalkan dengan Yin dan Lai. Jin mulai memberitahu jika kakek Wang memiliki seorang adik. Namun, adik dari kakek Wang yang berarti kakek kedua Wang mendadak pergi dan semua mengira jika dia sudah tiada. Hingga bulan lalu, kakek kedua Wang meninggal. Ternyata, kakek kedua memiliki banyak properti dan seorang triliuner. Karena tak memiliki sanak saudara, Wang ditetapkan sebagai pewaris tunggal dari kakek kedua. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi sebelum mewarisi semuanya. Untuk tes awal, Wang dinyatakan lulus karena tidak menerima uang suap. Kemudian Wang melihat rekaman wasiat dari kakek kedua. Tes keduanya adalah Wang diberikan uang 1 miliar yuan setara 2 triliun rupiah dan harus menghabiskannya dalam waktu 1 bulan. Jika Wang berhasil, maka Wang akan mewarisi 30 miliar yuan setara 66 triliun rupiah. Syaratnya adalah, yang pertama, Wang harus menghabiskan uang itu secara legal dan dalam waktu 1 bulan tidak boleh meninggalkan aset apapun. Kedua, uang itu tidak boleh dijadikan hadiah ataupun disumbangkan. Ketiga, Wang tidak boleh menyewa orang lebih dari 100 orang untuk menghabiskan uang tersebut. Wang hanya boleh membayar jasa mereka. Keempat, Wang tidak boleh membeli barang atau lukisan mahal lalu membakar atau menghancurkannya. Dan terakhir, Wang tidak diperbolehkan memberitahu siapapun tentang keempat syarat itu kecuali 3 orang yang ada di dalam ruangan itu. Jika dirasa tidak sanggup, kakek menawarkan 10 juta yuan atau sekitar 22 miliar rupiah, karena jika Wang tidak berhasil dengan syarat kedua, maka Wang tidak mendapatkan apapun dan terus hidup dalam kemiskinan. Menurut logika dengan syarat tersebut, tidak akan bisa menghabiskan uang 2 triliun dalam 1 bulan. Jika Wang gagal, uang warisan sang kakek akan diurus oleh yayasan milik Yin dan Lai. Pada akhirnya, Wang lebih memilih untuk menerima tantangan dari sang kakek setelah menandatangani surat perjanjian. Jin sudah membawa satu akuntan untuk mencatat semua transaksi keuangan Wang. Wang dilarang untuk memberitahu sang akuntan ataupun menyogoknya. Ternyata, akuntan yang dipekerjakan adalah Xia Chu.
Tentu saja Wang memiliki dendam pribadi kepada Xiaochu, tapi dia sengaja menerima Xiaochu sebagai karyawannya. Jin mengajak Wang untuk melihat uang 1 miliar yuan dalam bentuk tunai. Wang dan Chuang benar-benar kaget melihat begitu banyaknya uang. Lalu perlahan mereka memindahkan uang tunai tersebut ke bank. Bahkan Wang menawarkan pekerjaan dengan bayaran tinggi kepada petugas keamanan di bank itu. Lalu Wang menyewa beberapa mobil mewah. Kemudian dia pergi ke lapangan di mana klub dasyang sedang berlatih. Dia berkeinginan untuk merenovasi lapangan tersebut menjadi bagus, serta menyewa tim dasyang untuk melakukan pertandingan dengan klub sepak bola hebat bernama Heng Tai. Namun rencana itu ditertawai oleh orang-orang. Jadi Wang membuktikannya dengan mengajak tim dasyang mengendarai mobil mewah menuju hotel terbaik di kota itu. Tentu saja kedatangan mereka diremehkan. Jadi manajer hotel datang menemuinya. Wang mengatakan ingin menyewa semua kamar di hotel selama 1 bulan. Bahkan dia bernegosiasi dengan membayar dalam harga yang lebih tinggi. Tentu saja tujuannya agar uangnya cepat habis. Selanjutnya, Wang memberitahu jika besok dia akan membuka perusahaan investasi dan meminta Zhongxiang sebagai pemimpin perusahaan. Besoknya, Wang memanggil tukang potong rambut dan menyewa pakaian dengan bayaran mahal. Xiaochu juga sudah memberikan bayaran 10 juta yuan agar Heng Tai mau bertanding dengan tim dasyang. Xiaochu yang tidak tahu dengan misi Wang mengatakan jika Wang akan jatuh miskin dalam waktu setengah tahun. Tentu saja itu akan menjadi masalah. Tidak lama kemudian, Liu Jinian, pacar dari Xiaochu, datang untuk menjemput kekasihnya. Jinian juga seorang lelaki muda yang suka mengadakan seminar. Wang memberikan beberapa gepok uang untuk membeli bangku seminar Jinian. Saat itu, Jinian pun memutuskan untuk bekerja dengan Wang. Bahkan dia bersedia menjadi tukang kebun Wang. Kemudian, Wang menghadiri rapat perusahaan yang membahas tentang saham. Xiaochu sudah mengingatkan jika perusahaan ini tidak bagus dan akan tutup. Tapi Wang memutuskan untuk membeli saham di perusahaan mereka. Tiba-tiba, seseorang masuk untuk mengenalkan barang aneh yang disebut kolam darat. Setelah orang itu mempraktekkan fungsinya, Wang langsung menyetujui akan memberikan dana dalam proyek barang aneh itu. Lalu seseorang menunjuk dirinya jika memiliki impian. Tempat tinggal asalnya adalah wilayah yang kesulitan air, sehingga dia ingin membuat saluran air dari bongkahan es di wilayah kutub. Perlu uang 2 juta yuan untuk proyek tersebut, tapi Wang dengan baik hati memberi 5 juta yuan. Setelah itu, semua orang menyebutkan impiannya. Wang akan berinvestasi kepada semua mimpi orang yang berada di sana. Semua pegawai dan orang di hotel sangat ramah dan menghormati Wang. Lalu terlihatlah Jinian yang menjadi tukang kebun dan membuat tanaman berpola seperti hormat kepada Wang. Xiaochu tidak mengerti lagi dengan Jinian, jadi dia mengajak Jinian untuk putus. Kemudian Wang mendapat berita jika saham perusahaannya naik drastis. Bukannya kehilangan uang, justru uang Wang bertambah 100 juta yuan. Wang menjadi kesal, apalagi ketika Zhuang memberitahu jika proyek saluran air gagal, namun mereka menemukan beruang kutub sehingga Taman Kutub Rusia mau mengganti biaya proyek mereka. Lalu, perusahaan Coca-Cola pun membeli hak cipta foto beruang kutub. Wang semakin syok ketika permintaan produksi kolam darat semakin tinggi. Wang terus memikirkan bagaimana cara untuk menghabiskan uangnya. Dia pun mendapat ide untuk membeli seluruh kembang api yang ada di kota itu. Kebetulan, pada hari yang sama adalah hari ulang tahun Xiaochu. Padahal, Wang hanya ingin menghabiskan uangnya dan tidak tahu jika Xiaochu ulang tahun. Tapi Xiaochu mengucapkan terima kasih karena beranggapan jika kembang api itu dipersembahkan untuk ulang tahun Xiaochu. Kemudian, Wang mendapat ide lain lagi, yaitu dengan membayar semua billboard serta periklanan yang menampilkan wajah Xiaochu. Ketika di dalam taksi, Xiaochu pun melihat lelaki yang menjadi tersangka pemerasan di lampu merah.
Xiachu memutuskan untuk mengenal Wang lebih dalam. Lalu Wang menyewa satu penyanyi terkenal untuk membahagiakan Xiachu. Di sisi lain, Yin dan Lai sangat ingin menggagalkan misi Wang agar uang warisan itu bisa dikelola oleh perusahaan mereka. Sehingga mereka berdua memberitahu rahasia Wang kepada Jinian. Mereka memprovokasi Jinian jika Wang sudah merebut pacarnya. Awalnya, Jinian tidak peduli, tapi ketika melihat uang sogokan, dia pun tersenyum. Bisnis yang dianggap Wang akan gagal justru semakin menghasilkan pundi-pundi uang. Jadi ketika dia berpikir, dia mendapat ide untuk membuka perusahaan asuransi. Dia memberitahu ide itu kepada Jin. Lalu besoknya, dia mengumpulkan banyak media dan mengadakan konferensi pers. Kali ini, dia membawa 2 miliar yuan uang tunai. Dia membuat program asuransi lemak. Kliennya hanya perlu membayar 1 yuan untuk membeli asuransi itu. Kemudian jika mereka berhasil mengurangi berat badan, maka akan dibayar dengan harga 1 yuan per 1 gram. Anggap saja jika klien turun berat badan 1 kilogram, maka mereka akan mendapatkan 1.000 yuan. Program tersebut akan berjalan secara resmi dalam waktu 15 hari. Yin dan Lai melakukan protes karena proyek terbaru Wang dianggap sebagai sumbangan. Tapi Jin menjawab, jika asuransi adalah sebuah bisnis, bukan sumbangan. Semua orang mengikuti asuransi tersebut. Demi menurunkan berat badan, semua orang rajin berolahraga. Tibalah hari pertandingan sepak bola melawan Heng Tai. Walaupun Daxiang sebagai tuan rumah, namun pendukung Heng Tai yang memenuhi tempat duduk stadion. Kapten Heng Tai yang terkenal dengan yakin menyebut jika mereka akan mencetak skor 2 angka. Namun, Zhuang sengaja memprovokasinya sehingga sang juara harus diberikan kartu merah. Di stadion, Xiachu melihat Jinian. Ternyata Jinian mengambil 2.000 yuan tanpa izin serta memberitahu jika Wang tidak sepenuhnya menyukai Xiachu, serta menceritakan tentang misi untuk mendapatkan warisan. Xiachu pun tidak langsung percaya dan akan melaporkan itu kepada Mr. Jin. Jinian pun mengejar Xiachu. Sedangkan di lapangan, tim Daxiang berusaha keras agar Heng Tai tidak bisa mencetak skor lebih dari 9, walaupun keadaan mereka sudah babak belur. Dengan tekad yang kuat, pada menit terakhir, Heng Tai tidak bisa menembus skor 2 angka. Walaupun Daxiang tidak mendapatkan skor, tapi mereka dianggap sebagai juara karena pertandingan ini disponsori oleh Wang yang memiliki impian untuk bisa bermain melawan tim Heng Tai. Tiba-tiba Wang mendapat telepon dari Xiachu. Tapi yang menelpon Wang adalah orang yang menculik Xiachu. Dia meminta tembusan uang 10 juta yuan. Jika Wang mengeluarkan uang demi keperluan pribadi, maka dia dianggap gagal menjalankan misi. Ternyata, Jin menolong Xiachu dari kejaran Jinian. Apakah Wang akan merelakan warisan 30 miliar yuan demi Xiachu? Wang dilarang untuk menelpon polisi karena nyawa Xiachu sebagai taruhannya. Akhirnya Wang memutuskan untuk membiarkan Xiachu dan berusaha untuk bersenang-senang. Namun Jin yakin jika Wang akan datang untuk menolong Xiachu. Hingga tiba pada batas waktu yang sudah ditentukan, Wang tidak juga datang. Ketika Jin akan pulang, terlihat jika Wang datang membawa uang tembusan. Wang pun menangis karena rela menyelamatkan Xiachu dan kehilangan warisannya. Pada akhirnya, Wang tetap mendapatkan uang warisannya karena lebih memilih rasa kemanusiaan dibandingkan uang. Beberapa bulan kemudian, terlihat jika Xiachu sedang mengandung anak Wang. Setelah berkeliling dunia, Wang memutuskan untuk menyumbangkan seluruh hartanya kepada yayasan. Tapi ketika ingin menandatangani perjanjian, janin di dalam perut Xiachu menendangnya. Xiachu pun baru kepikiran jika mereka tidak meninggalkan apapun untuk anak mereka. Jadi, sebelum menyumbangkan uang itu, Wang dan Xiachu menghitung seluruh biaya yang diperlukan hingga anaknya memiliki keluarga baru. Mereka mencatat pengeluaran hingga pagi menjelang.
Setelah selesai, Xiachu pun bertanya lagi, bagaimana jika mereka memiliki anak kedua?